Irji'u wara'akum faltamisu nura. Dikatakan pergi kalian, cari cahaya di tempat yang lain, diusir sama malaikat sehingga dia lari ketakutan. Orang yang beriman melanjutkan cahaya perjalanannya di atas sirat. Lalu orang munafik berhenti aja, nggak berani jalan. Sekali dia jalan dengan kegelapan yang luar biasa, bahkan jarinya aja nggak kelihatan, saking gelapnya dia akan jatuh ke neraka jahanam daripada dia spekulasi. Mending dia nunggu aja, datang lagi bintang dari kejauhan, orang yang beriman. Di stop lagi sama dia, kayak kita di tengah padang pasir, ketinggalan sendiri, nggak ada cahaya, terus lewat mobil, di stopin sama dia. Ungguruna, tunggu kami, biar kami dapat cahaya jalan bareng-bareng kalian. Dimarahin lagi sama malaikat terus sampai akhirnya mereka masuk neraka. Makanya butuh cahaya itu. Nanti di adegan padang mahsyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan tentang kajian keutamaan rumah Allah, yaitu masjid, dengan judul Apa Asiknya ke Masjid bagian kedua. Kemarin kita sudah membahas sekitar 5 alasan kenapa Nabi mengatakan seandainya kalian tahu apa yang ada di shaf pertama atau takbiratul ihram, maka kalian pasti akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Atau bahasa lainnya, kebaikan-kebaikan yang di masjid, seandainya kalian tahu, maka kalian pasti akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Dan memang ada orang yang merangkak ke masjid. Alhamdulillah, kita tidak harus seperti itu. Kita hanya perlu berjalan atau naik kendaraan. Dan kisah orang yang datang ke masjid dalam keadaan merangkak itu bukan hanya kisah dulu. Sampai hari ini pun ada orang yang bahkan dalam keadaan bersusah payah dia datang ke masjid. Dan pertanyaannya, apa asiknya ke masjid itu sehingga membuat orang yang cacat, orang yang lumpuh, orang yang buta, orang yang tinggalnya jauh, dia berusaha habis-habisan untuk datang dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada kisah tentang seorang anak muda, ini terjadi di Saudi, yang dia berazan mau melaksanakan sholat 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ihram. Dia azan karena dia tahu hadis Rasulullah SAW, riwayat Tirmidzi. Sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih, sebagian mengatakan hasan, tetapi hadis ini bisa dipakai. Nabi mengatakan siapa yang selama 40 hari, arba'ina yauman, 40 hari tidak terlewatkan takbiratul ihram atau shaf pertama dalam sholat, maka Allah menetapkan baginya 2 bara'ah. Atau Allah membebaskannya dari 2 hal yang luar biasa. Pertama, dibebaskan dari api neraka. Kedua, dibebaskan dari sifat munafik. Jadi kalau ada orang yang selama 40 hari dia mampu menjaga sholat, bukan hanya berjamaah, tetapi juga di shaf pertama. Bukan hanya shaf pertama, tetapi juga takbiratul ihram dia dapat bersama imam 40 hari, maka dia dibebaskan dari api neraka. Bara'atun minan nar. Dan ini jaminan dari Allah melalui Rasulullah SAW. Apa yang kita katakan di akhir surat Ali Imran? Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji. Jadi kalau kita mau terbebas dari api neraka dan nggak mungkin masuk api neraka, insya Allah caranya adalah belajar mendawamkan 40 hari sholat berjamaah dan tidak ketinggalan takbiratul ihram.
Dan setelah itu insya Allah sholat berjamaah sudah akan jadi karakter, tidak lagi terasa berat. Dan yang kedua, akan dibebaskan dari bara'atun minan nifaq, akan dibebaskan dari sifat kemunafikan. Karena salah satu di antara ciri orang munafik itu sholat, tetapi sholatnya kusala, males-malesan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bukan kaslan, kusala, hampir tidak mau melakukannya. Jadi 40 hari kalau orang mukmin nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Sedangkan orang munafik 40 hari ketinggalan takbiratul ihram melulu. Jadi kalau selama 40 hari kita nggak pernah dapat takbiratul ihram, itu masuk kategori kusala kata ulama. Sekali aja nggak dapat selama 40 hari. Apalagi kalau selama 40 hari nggak sholat berjamaah, kecuali sholat Jumat. Jangan pikir sholat Jumat itu sholat orang yang beriman. Bahkan orang munafik pun sholat Jumat. Baca surat Al-Jumu'ah ayat terakhir. Orang-orang munafik duduk dalam sholat Jumat, duduk di masjid dan mendengarkan khutbah. Hanya dilalaikan dengan senda gurau, dilalaikan dengan berbagai macam perihal lain di luar khutbah. Kalau selama 40 hari ada orang yang nggak datang ke masjid sama sekali, atau selama 40 hari tidak mendapatkan takbiratul ihram saf pertama, maka diragukan dia termasuk orang-orang yang beriman. Diragukan itu. Bisa jadi dia adalah orang munafik. Kusala, sudah malas. Makanya salah satu untuk membebaskan diri dari sifat nifaq adalah kita belajar untuk sholat 5 waktu, tidak ketinggalan takbiratul ihram selama 40 hari. Kalau belum pernah selama hidup, coba. Mumpung masih jomblo. Lagi-lagi jomblo. Kenapa saya mumpung? Kan dulu pernah pas kita bahas tentang jomblo itu waktu yang paling istimewa ya. Kalau udah nikah, tanya Pak Iman. Udah banyak tanggung jawabnya Pak Iman ya. Udah harus ngurus anak, ngurus istri, kan gitu kan? Kenapa ada 2? Tapi kalau masih sendiri, ngurus diri sendiri. Tidak perlu ngurus orang lain, sehingga kita lebih leluasa untuk mendapatkan fadilah, keutamaan sholat berjamaah di awal waktu dengan takbiratul ihram. Ada seorang pemuda di Saudi, dia berazam selama 40 hari saya pengen dapetin takbiratul ihram. Sehingga akhirnya setiap hari dia ke masjid, siang malam, pagi, sore, 5 waktu dalam sehari. Pas sudah sampai 39 hari, hari ke-40, maka waktu itu dia telat bangun sholat subuh. Ini hari ke-40. Telat bangun untuk sholat subuh. Pas dia bangun, di masjid di sebelah rumahnya, orang sudah berdiri sholat. Memang masih rakaat pertama, tapi udah ketinggalan takbiratul ihram. Dia menangis. Dia wudhu sambil menangis. Dia lari. Dia lihat, ternyata orang udah Allahu Akbar lewat. Sehingga dia langsung menangis dan mengatakan, ya Allah, jangan tinggalkan saya, satu lagi sehari terakhir ya Allah. Akhirnya dia ambil kendaraannya, dia cari masjid yang belum iqamah. Dia keliling-keliling sampai alhamdulillah akhirnya dia menemukan masjid yang belum iqamah. Ketika dia masuk ke dalam masjid itu, pas sudah masuk, langsung dia sujud syukur. Orang-orang di dalam masjid heran. Kenapa dia sujud syukur? Baru dapat lotre atau apa? Lalu orang bertanya, ya syabab, wahai anak muda, kenapa kamu sujud syukur? Kata dia, saya sudah 39 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram. Hari ini hari ke-40 saya. Ternyata saya telat bangun karena saya capek banget. Akhirnya saya melewatkan takbiratul ihram di masjid dekat rumah saya. Saya cari dan alhamdulillah ketemu masjid ini yang iqamahnya agak lama ketimbang dengan masjid-masjid yang lain. Dan saya masuk, ternyata Allah belum meninggalkan saya dan saya merasa sangat bersyukur atas nikmat ini. Ini namanya hidayah, ini namanya anugerah dari Allah yang luar biasa kepada pemuda itu. Sehingga dia tuntas dapat 40 hari sholat berjamaah dan tidak ketinggalan takbiratul ihram. Sehingga dia dicatat oleh Allah minal mu'minin. Ulaika humul mu'minuna haqqa, mukmin yang sebenar-benarnya. Ini makanya kenapa disebut ada orang yang rela merangkak datang ke masjid. Ada orang yang ke masjid itu justru menjadi prioritas.
Kalau orang menjadikan sholat sebagai prioritas, maka dia akan atur semua jadwal hidup dia itu mengikuti jadwal sholat. Ini bedanya yang menjadikan sholat prioritas dengan yang menjadikan pekerjaan prioritas. Kalau yang menjadikan pekerjaan prioritas, dia akan ikutkan waktu sholat kepada pekerjaan. Tapi kalau yang menjadikan sholat prioritas, dia akan menjadikan jadwal pekerjaannya itu mengikuti waktu sholat. Kalau ada janji, oh itu waktu sholat, jangan jam segitu. Gitu. Tapi kalau dia memprioritaskan pekerjaan, dia akan mengatakan, hayya ala sholat, aduh saya ada janji. Kebalikannya. Nah di situ kita bisa menilai diri kita. Sebetulnya yang prioritas dalam hidup kita itu, akhirat lebih prioritas dari dunia atau bukan? Hal yang sepele, tapi ini luar biasa pengaruhnya. Walaupun mungkin kita nggak bisa setiap hari kayak gitu. Dan ini bukan untuk nilai orang lain ya. Lagi-lagi hanya untuk menilai diri kita sendiri. Coba kita perhatikan, selama ini pernah nggak kita menjadikan waktu kerja kita itu mengikuti waktu sholat? Atau lebih sering mana dengan menjadikan waktu sholat yang harus mengikuti waktu jam kerja kita? Sama kayak ketika di Al-Azhar, dulu ada pertentangan antara profesor filsafat dengan profesor hadis. Soal mana lebih utama, melanjutkan kuliah atau sholat zuhur dulu. Ini di Al-Azhar. Kalau materi kuliah pas menjelang zuhur itu materi filsafat, maka profesornya bilang, jangan sholat zuhur dulu, ilmu dulu. Karena ilmu sebelum amal. Padahal yang dipelajari tentang logika. Tapi dengan yang namanya juga ijtihad, ya kita hargai. Sehingga cuma bagusnya bukan hanya mengatakan demikian, tapi nanti setelah selesai kuliah benar-benar sholatnya berjamaah di musola kampus, tidak buyar sendiri-sendiri. Sedangkan kalau profesor hadis yang mengisi, maka beliau akan nyuruh kita bareng-bareng semuanya ke musola, karena Masjid Al-Azhar itu jauh dari kampus, harus jalan dulu ke musola kampus di dekat kantor dekan. Kemudian di situ kita sholat berjamaah lalu balik lagi ke kelas, sehingga kepotonglah jadwal kuliah sekitar 20 menit. Kata beliau, itu lebih baik daripada kita memotong jadwal sholat untuk kuliah. Lebih baik kita memotong jadwal kuliah untuk sholat. Ini hal-hal yang seperti ini menunjukkan mana yang lebih prioritas bagi kita. Nah, kalau seseorang tahu betapa berharganya berada di rumah Allah, maka dia akan memprioritaskan masjid daripada apapun dalam kehidupannya, kecuali sesuatu yang sifatnya uzur syar'i. Uzur syar'i itu macam-macam dan kita tahu fikihnya. Kemarin kita membahas kenapa asiknya ke masjid. Yang pertama adalah Allah itu menyimpan hidayah di masjid. Dan salah satu kisahnya itu adalah kisah seorang sahabat yang diikat di tiang masjid. Yang kedua, ini yang luar biasa sebetulnya, orang yang hatinya terikat di masjid, yang lalu lalang dari rumah ke masjid, kantor ke masjid, pasar ke masjid, jalan ke masjid, pokoknya masjid aja. Kalau kamu menyaksikan seorang laki-laki ya'tadul masajid, rajin ke masjid, maka Allah menjamin dia termasuk orang yang beriman. Gak semua orang yang mengaku beriman itu berarti beriman. Allah lah yang akan memilah-milah siapa yang sungguh-sungguh beriman dan siapa yang tidak. Dan salah satu syarat disebut orang yang beriman, ya'tadul masajid. Ya'tadul masajid itu sering kelihatan di masjid. Atau kalau kita anak muda nih yang sering mobilitasnya tinggi, sering di jalan, kita tahu banget di daerah ini mana masjid yang enak, di daerah itu mana masjid yang enak. Tahu di setiap tempat itu, tahu masjid. Seperti anak gaul tahu mana kafe-kafe yang bagus. Ada orang yang karena dia ya'tadu kuliner, ya'tadu kuliner itu pokoknya segala jenis makanan dia tahu yang paling enak tuh di mana. Oh, kalau misalnya mau makan bakso yang paling enak tuh ada tuh di belakang BIP. Saya juga baru tahu. Bakso yang enak tuh di belakang BIP. Terus kalau mau makan lontong padang yang enak, nah ini tanya-tanya. Ada tuh di Pati Ukur setiap pagi dari jam 6. Itu yang paling enak di Bandung yang saya tahu. Kalau mau makan sate padang itu ada di Antapani. Mau makan misalnya apa di seluruh Bandung itu dia tahu banget. Karena dia rajulun ya'tadu kuliner. Laki-laki yang hatinya terikat dengan kuliner. Tahu banget gitu. Bukan satu jenis kuliner, segalanya dia tahu. Lo mau makan apa? Ah, kopi yang enak di mana ya? Oh, itu ada tuh daerah sini, daerah situ dan seterusnya. Nah, kalau ada orang yang ya'tadul masajid,
dia seperti itu memperlakukan masjid. Kalau lewat jalan ini ada masjid yang enak di situ. Kalau lewat jalan itu ada masjid yang enak di situ. Enak di sini artinya suasananya nyaman, kemudian masjidnya juga makmur, kegiatannya juga dakwahnya luar biasa sehingga dia merasa nyaman sholat di situ. Ini namanya ya'tadul masajid. Dan bukan hanya itu, ketika dia berada di masjid, dia merasa nyaman seperti dia berada di rumah. Karena kata Nabi, masjid itu adalah rumahnya orang yang beriman. Hadis hasan memang, tetapi ini seirama dengan hadis yang sahih. Masjid adalah rumahnya orang yang beriman. Maksudnya apa? Berada di masjid itu nyamannya sama seperti berada di rumah. Nah, ini nggak semua orang bisa merasakan ini, sehingga dia seringkali merasa lebih betah di rumah ketimbang di masjid. Alhamdulillah nih, antum sudah merasa betah di Masjid Al-Latif dari sholat zuhur sampai asar sampai maghrib. Ada yang kayak gitu, ada yang dari maghrib sampai isya, ada yang dari maghrib sampai subuh. Sering saya tahu banget ada beberapa di antara ikhwah di sini yang sering itikaf di Masjid Al-Latif karena merasa nyaman berada di masjid, dan ini menunjukkan bahwa mudah-mudahan itu ciri-ciri keimanan pada dirinya. Kemudian yang cukup heboh kemarin, bahwa di masjid itu Allah menyimpan jodoh. Udah dapat? Berarti kurang zikir. Maksudnya ngelamun sih. Kalau di masjid itu zikir, ya Allah, kayak Julaibib gitu. Ya Allah, kalau nggak dapat di dunia, dapat di akhirat juga nggak apa-apa. Kasih dunia akhirat. Dan saya tahu bahwa ternyata dari minggu kemarin itu nama Julaibib menjadi Man of the Week di grup. Sering banget diulang-ulang Julaibib. Wah, Masya Allah. Berarti memang Julaibib ini adalah uswatun hasanah, terutama bagi yang senasib dengan Julaibib. Terus yang ke berapa? Yang keempat, Allah, ini tadi nggak dibahas sama Henry ya, bahwa di masjid itu Allah menyimpan kunci keluarga sakinah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW kalau ada masalah sedikit langsung datang ke masjid. Walaupun nggak semua orang yang datang ke masjid itu karena ada masalah keluarga, tetapi salah satu solusi kalau ada masalah keluarga, datanglah ke masjid. Insya Allah Allah akan menyelesaikan masalah kita. Ini kemarin cerita rumah tangga Rasulullah SAW, dan saya membaca tentang judul pembahasan salah seorang ustaz tentang merakit bom waktu ya. Salah satu di antara isi pembahasannya itu luar biasa, dan kita perlu tambahan wawasan sedikit bahwa tidak selalu rumah tangga orang soleh itu aman dari percekcokan. Semua rumah tangga, termasuk rumah tangga Nabi Ibrahim dengan Sarah dan Hajarnya, termasuk dengan rumah tangga Ismail. Bahkan Ismail menceraikan istri pertamanya kan? Masih ingat kisahnya? Istri pertamanya Ismail ini banyak mengeluh aja kerjaan, sehingga suatu saat datanglah Ibrahim bertamu ke rumah mereka dan mungkin gak kenal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya cari Ismail, ada? Enggak, lagi ada di rumah. Gimana keadaan kalian? Ya ginilah keadaan kita mah, serba kekurangan. Ismail juga kerjanya nggak jelas. Terus rezeki kita seret apa, pokoknya ngeluh terus menerus. Dinasihati oleh Ibrahim, bantah lagi. Dinasihati, dibantah lagi. Akhirnya Ibrahim bilang gini, ya udah kalau gitu nanti kalau Ismail pulang, titip salam dan bilang ke Ismail dia harus mengganti talang pintu rumahnya. Oh iya ya, pulang Ibrahim. Pas Ismail datang, dia bilang, tadi ada orang tua tuh, banyak ngomong apa segala macam. Ditambah tawa. Nah gitulah, pokoknya ngeluh aja tentang Ibrahim ya. Ismail diam aja. Terus apa katanya? Dia nasihatin, tapi ya pokoknya dia pergi aja sambil menitipkan salam, dan ada satu pesan yang saya juga nggak ngerti. Apa pesannya? Ya, kamu disuruh mengganti talang pintu rumahmu. Ditanya sama Ismail, tahukah kamu siapa dia? Dia adalah ayahku Ibrahim Khalilullah. Dan tahukah apa maksud mengganti talang pintu rumah? Aku disuruh untuk menceraikanmu dengan cara yang baik, sehingga diceraikanlah istri ini, dibawa pulang ke rumah orang tuanya, diberikan haknya. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut mut'ah, walaupun mut'ah ini beda dengan mut'ahnya Syiah. Kemudian Ismail menikah lagi dengan istri yang lebih solehah. Nah, artinya rumah tangga sesolehah Ismail atau rumah tangga Nabi Muhammad itu nggak sepi juga dari hal-hal yang indah seperti ini ya, nggak sepi itu. Jadi kalau misalnya kita mendengar rumah tangga Ustaz, misalnya ada percikan-percikan air gitu, nah itu artinya wajar, berarti udah mirip dengan rumah tangga Nabi.
Ini lagi mencari kebenaran. Jangan diaminkan Pak, bahaya. Jadi pernah Aisyah lagi duduk dengan Nabi gitu, lagi mesra-mesraan, datang siapa istri Nabi yang diceraikan terus nggak mau? Saudah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Datanglah Saudah, duduk di samping Nabi. Jadi Nabi di tengah, Aisyah di sebelah kanan, Saudah di sebelah satunya lagi. Kemudian Aisyah masuk ke dalam ngambil kue, buatan sendiri loh, dia buat sendiri gitu. Ya Saudah ini silakan. Kenapa Aisyah senang dengan Saudah? Karena Saudah memberikan jatah malamnya untuk Aisyah dan dia nggak harus dapat jatah malam, sehingga Aisyah senang banget dengan Saudah. Ini jadi padahal beda geng muda dan geng tua, tapi senang. Ya Saudah makanlah. Jadi dibuat semacam halawah itu manisan, kue yang manis. Saudah bilang nggak mau, gitu. Ya Saudah ini saya buat sendiri, nggak mau pokoknya. Saudah lagi godain Aisyah. Ya Saudah, kalau kamu nggak makan nih saya lemparin nih tepung-tepung ke wajah kamu. Pokoknya nggak mau. Akhirnya dilemparin, bener diambil sama Aisyah, lemparin. Wajah Saudah sampai putih semuanya. Akhirnya setelah udah selesai dilemparin, Nabi mengangkat lututnya dan meletakkan di atas paha Aisyah. Nabi itu kan orangnya kuat ya. Jadi ditahan pakai lutut kayak gini. Terus lutut Nabi yang tadi di atas pahanya Saudah diangkat, dilepaskan sehingga Saudah jadi bebas. Aisyah ditahan pakai tangan kaki yang sebelah. Ditahan gini jadi nggak bisa gerak. Terus kata Nabi ke Saudah, balas gitu. Dibalas lah oleh Saudah. Akhirnya Saudah ngambil tepung yang sama, lemparin Aisyah. Dua-duanya belepotan jadi putih. Tapi nggak kemerah-merahan. Lemparan. Wah, depan Nabi tahan, terus balas lagi. Udah rame, tiba-tiba terdengar suara laki-laki memberi salam. Assalamualaikum. Ternyata Umar. Langsung lari ke belakang dua-duanya. Takut kepada Umar bin Khattab. Hal yang kayak gini biasa terjadi dalam rumah tangga dan nggak serius-serius amat. Tapi kan kalau kita kan kadang-kadang membaca kisah itu terus pakai kacamata fikih. Mubazir atau Ustaz itu dibahas. Kadang-kadang kita membaca kisah tapi pakai bahasa fikih. Makanya saya bilang di grup itu ada bahasa fikih, ada bahasa dakwah, ada bahasa kisah, macam-macam. Jadi jangan semuanya dilihat dari sisi akidah. Berarti antara sesat dengan mendapat petunjuk. Itu syirik. Itu yang muwahhid. Kalau semuanya diakidahin. Hormat bendera, syirik itu. Karena dilihat dari sudut pandang akidah. Pancasila, berhala itu. Karena melihat dari sudut pandang akidah. Enggak segalanya itu babnya cuma bab akidah. Islam itu luas, akidah, ibadah, muamalah, dakwah, jihad, dan seterusnya. Jadi lihatlah dia dengan konteksnya masing-masing. Jadi kisah yang tadi, kita kan nggak ngelihat langsung. Bisa jadi tepung itu dikumpulin lagi, dimakan sama Nabi. Kan Nabi bukan orang yang mubazir, tapi jangan lempar-lemparan tepung. Kok gitu-gitu amat, orang yang mubazir segala macam. Enggak, jangan membahasnya dari sudut pandang fikih, ambil pelajarannya. Intinya bahwa rumah tangga Nabi pun sering ada riak-riak yang kayak gini, dan Nabi karena itulah beliau sering ke masjid juga untuk mengadu perihalnya kepada Allah. Sampai turun surat At-Tahrim, surat tentang curhat Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus malam ini kita tambah satu lagi adalah bahwa di masjid itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada hambanya. Jadi siapapun yang butuh pertolongan Allah, maka datanglah ke masjid. Salah satu kisahnya adalah ketika Rasulullah SAW kehilangan Khadijah dan Abu Thalib. Ini kan Amul Huzni, tahun duka cita. Ini luar biasa duka citanya Rasulullah SAW. Dan bukan hanya berduka cita karena kehilangan orang yang terkasih, tetapi juga beliau mulai terancam nyawanya, sehingga nggak nyaman lagi beliau tinggal di Mekah. Banyak orang yang mau membunuh Muhammad karena nggak ada yang melindunginya. Sehingga akhirnya Nabi kita tahu pergi ke Taif berharap di sana ada keluarga ibunya yang mau menerima beliau. Malah sampai di Taif bagaimana perlakuan orang Taif? Mereka menyuruh perempuan mereka, budak mereka, anak-anak kecil mereka untuk melempari Rasulullah. Kalau yang melempari itu laki-laki itu masih izzat. Ini perempuan, anak kecil, budak melemparin Rasul pakai batu. Kayak orang melemparin orang gila, lemparin. Sehingga Nabi lari dikejar-kejar rame-rame. Terus keluar masuk ladang kurma, dikejar-kejar ramai-ramai sampai akhirnya Rasulullah selamat dari pengejaran mereka. Tapi di kening beliau kena lemparan batu dan berdarah. Allah kasih hiburan kepada Nabi waktu itu saat berada di ladang kurma. Nabi bertemu dengan seorang budak dari Habasyah seperti Bilal dan meminta air dari dia. Boleh saya minta air, saya haus sekali. Dan budak itu orang yang baik, dia kasih air. Ketika Nabi mau minum, Nabi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dia kaget. Itu ucapan dari mana? Kata budak itu,
ini ucapan dari dari Allah, ini firman Allah, ini kebaikan. Siapa kamu? Saya Rasulullah. Saya tidak pernah mendengar ucapan itu kecuali daripada orang-orang soleh dari agama Nasrani di Ethiopia, di Habasyah. Apakah kamu nabi terakhir yang disebutkan di Injil? Kata Rasulullah, benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Dia beriman. Ini hiburan untuk Rasulullah lewat masuk Islamnya seorang budak. Terus Nabi lari lagi turun dari Taif dan sholat di sebuah tempat namanya Nakhlah, sholat subuh yang paling mengharu biru. Saking mengharukan sholat subuhnya Nabi menangis sambil sholat. Itu malaikat gunung itu nggak tahan. Akhirnya malaikat gunung mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya untuk membalikkan gunung ini ke atas penduduk Taif supaya mereka binasa. Ini menunjukkan betapa sedihnya sholat subuhnya Rasulullah SAW di Nakhlah. Kemudian Rasulullah bingung, di Taif ditolak, ke Habasyah jauh, ke Madinah belum kepikiran untuk hijrah, ke Mekah sudah nggak aman lagi. Akhirnya di mana Nabi tinggal? Nabi kembali lagi ke tempat pertama beliau dapat wahyu, yaitu di Gua Hira. Itu untuk kali pertamanya sejak beliau dapat wahyu, beliau datang lagi ke Gua Hira. Selama ini udah nggak pernah datang. Jadi nggak ada cerita bahwa tahanus di Gua Hira itu sunnah Rasul, salah. Sehingga kalau orang pergi haji atau umrah itu memaksakan diri harus naik ke Gua Hira terus berpikir di situ pengen dapat wahyu gitu. Udah nggak ada wahyu lagi setelah Rasulullah. Kalaupun ke sana hanya napak tilas sejarah, bukan bertahanus. Ada orang yang tahanusnya di gua di daerah di Indonesia. Terus katanya saya kalau sholat Jumat tuh nggak pernah di Indonesia, sholat Jumatnya di Masjidil Haram. Akhi, Indonesia dengan Masjidil Haram itu 5 jam bedanya. Kalau di sini azan Jumat, di sana masih duha. Lalu kamu sholat Jumat di mana? Lalu pulang ketika orang udah selesai sholat Jumat, dia datang. Saya udah sholat Jumat di Masjidil Haram. Di sana masih duha, belum azan. Bagaimana kamu sholat Jumat? Ini sesuatu yang unik. Nah, ini artinya bahwa Rasulullah pertama kali datang ke Gua Hira sejak beliau mendapatkan wahyu. Di Gua Hira beliau sendiri udah nggak makan 2 hari kecuali minum air aja. Sedih sekali nasib beliau. Datanglah seorang laki-laki dari Makkah yang menggantikan Abu Thalib, namanya Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini orang kafir juga tapi baik kepada Rasulullah. Dia datang ke Gua Hira, dia tahu Rasulullah ada di Gua Hira, kemudian dia bilang, ya Muhammad, pulanglah ke Makkah, aku yang jamin keselamatanmu. Akhirnya dia pulang ke Makkah, dan malam pertama beliau kembali ke Mekah, apa yang beliau lakukan? Beliau sujud yang lama di Ka'bah, di rumah Allah SWT. Jadi apapun masalah, kembalilah kepada Allah. Kemarin ada poster yang dibuat sama Kang Ferry ini kalau nggak salah ya. Kalau tidak ada bahu tempat untuk gimana sih? Bersandar. Kalau saya sih ada. Kalau nggak ada bahu tempat bersandar, maka masih ada sajadah tempat bersujud. Jadi setuju? Nah, jadi pakai sajadah aja lah ya. Jadi artinya bukan hanya itu sebetulnya, bukan hanya berarti kalau masih ada bahu nggak perlu sujud dong. Nggak kesana sih pemahamannya. Intinya bahwa Nabi pernah mengatakan sahabat pernah mengatakan gini, annan nabiyya idza hasibahul amru faz'a ila shalah. Nabi itu kalau ada masalah sedikit segera datang ke masjid untuk sholat. Ada masalah sedikit segera sholat. Makanya ada ayat ista'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan Allah dengan sholat, salah satunya. Sehingga Nabi sujud panjang sekali di Ka'bah menangis di hadapan Allah, ya Allah, aku adukan perihalku. Engkau tahu apa yang terjadi pada diri hambamu. Aku lemah. Ya Allah. Terus mengadu kepada Allah. Lalu Nabi tertidur. Datanglah malaikat Jibril dan membawa Nabi jalan-jalan yang dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini artinya masjid, di sanalah Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya yang taat insyaallah. Ini yang sekian. Keberapa ini? Ke-6. Yang ke-7, apa asiknya ke masjid? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan ampunan dan menerima taubat bagi orang yang datang ke rumahnya, ke masjid. Ada kisah. Nabi lagi sholat jamaah di Masjid Nabawi. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, selesai sholat jamaah, sholat asar waktu itu. Habis sholat asar berjamaah, datang seorang laki-laki dan langsung bersimpuh di hadapan Nabi dan menangis. Ini anak muda nih. Dia menangis sekeras-kerasnya di hadapan Nabi. Ya Rasulullah, halaktu, ya Rasulullah, halaktu. Ma'ahlaka, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, saya celaka, kata dia.
Rasulullah bilang, apa yang membuat kamu celaka? Kata dia, saya telah berzina. Saya telah berzina. Rasulullah bertanya, apakah kamu serius? Ya Rasulullah, saya celaka. Tegakkan had, hudud, hukum Allah kepada saya. Ya Rasulullah, saya sudah berzina. Rasulullah mengatakan, apakah kamu tadi ikut sholat asar bersama kami? Kata dia, ya Rasulullah. Dari takbiratul ihram, ya Rasulullah, staf pertama, ya Rasulullah, berbahagialah, Allah telah menghapuskan seluruh dosa-dosa. Sholat asar berjamaah. Dan lagi-lagi saya belum membaca syarah yang lengkap tentang fikih. Karena ini babnya kalau dibawa ke fikih, loh kenapa nggak ditegakkan syariat dengan cara dicambuk dan seterusnya? Mungkin Allah alam apa yang terjadi setelahnya. Yang jelas, kata Nabi, berbahagialah bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Lalu turunlah ayat tentang ampunan dosa bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat. Dan dia bertanya, ya Rasulullah, apakah ayat itu untuk saya? Kata Rasulullah, tidak. Ayat itu untukmu dan untuk semua orang yang sepertimu. Untukmu dan untuk semua orang yang sepertimu yang banyak berbuat dosa. Kemudian dia datang kepada Allah dan dia ingin membersihkan diri, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Wa in zana ya Rasulullah, walaupun dia berzina ya Rasulullah, kata Nabi, wa in zana, walaupun dia berzina. Kata sahabat, walaupun dia berzina. Luar biasa. Masjid, tidak ada tempat yang lain lebih luar biasa daripada masjid. Makanya salat asar, salat isya, salat subuh, memang kalau kita urutkan subuh, kemudian asar, kemudian isya, kemudian maghrib, kemudian zuhur. Ini semuanya adalah salat-salat yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu juga hadisnya, Nabi pernah mengatakan, bagaimana pendapat kalian jika di samping rumah kalian itu ada sungai yang jernih, yang airnya mengalir, dan setiap hari kalian mandi 5 kali di sana? Apakah masih tersisa kotoran di tubuh kalian? Kata Nabi, kata sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Kalau mandi setiap hari 5 kali di sungai itu pasti akan bersih. Kata Nabi, begitulah bersihnya orang yang sehari 5 kali datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasanya datang ke masjid. Allah sediakan ampunan dosa bagi mereka. Kemudian yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki di masjid. Bagaimana caranya? Apakah berdagang? Justru berdagang di dalam masjid akan menghilangkan keberkahan dari rizki. Ada 2 yang menghilangkan keberkahan dalam rizki yang halal. Rizkinya halal tapi nggak berkah. Ada 2. 1, berdagang di dalam masjid. Halal tapi tidak berkah. Jadi jangan berpikir barang hasil dagangan, rezeki dari hasil dagangan dalam masjid itu haram. Enggak, itu halal, cuma tidak berkah. Yang kedua, rezeki yang halal tapi tidak berkah, berdagang dengan bersumpah, tapi sumpahnya benar. Demi Allah, ini saya beli dari tangan pertama. Demi Allah, ini masih bagus. Demi Allah, ini matangnya di pohon. Demi Allah, demi Allah. Tapi benar, dia nggak berdusta. Maka dia baik, rezekinya boleh diambil, cuma tidak ada keberkahan. 2, rezeki yang halal tapi tidak berkah, berdagang di dalam masjid, dan berdagang dengan sumpah walaupun sumpahnya benar, apalagi kalau sumpahnya dusta. Lalu bagaimana rezeki kok ada di dalam masjid? Jadi salah satu yang mengundang rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah ketika kita rajin ke masjid. Salah satunya terjadi pada seorang sahabat yang sangat terkenal miskin, Abu Hurairah. Abu Hurairah udah beberapa hari nggak makan. Bagi sahabat yang ahlus sufah ini, berhari-hari nggak makan itu udah biasa. Berhari-hari nggak makan, cuma minum air putih aja. Mirip saya ketika saya di Mesir, kayak gitu. Berhari-hari nggak makan. Tapi giliran banyak duit, saya makan sehari 3 kali di restoran. Kalau lagi nggak ada duit, itu minum air putih. Kalau di Mesir kan nggak dimasak air ya. Air yang dimasak itu cuma Indonesia Malaysia loh. Kalau kita ke Arab itu kan nggak ada cerita masak air kan. Orang Arab juga bingung, kamu ngapain masak air? Biar ini. Nggak ada masak air, langsung dari keran minum. Nah, sehari minum air aja, nggak makan apa-apa. Kalaupun ada kurma yang udah kering banget, saking nggak ada apa-apa. Nah, pernah Abu Hurairah kayak gitu tuh. Minum air aja nggak makan, akhirnya lemah. Dia datang ke masjid, meringkuk di raudhah yang kalau sekarang udah jadi raudhah, mihrabnya Nabi. Meringkuk di situ, tapi arahnya itu kayak orang sujud, tapi arahnya nggak ke kiblat, miring gitu, nyerong nggak ke arah kiblat, meringkuk gitu kayak tukang becak lagi kedinginan. Dia meringkuk di situ. Terus datang sahabat ngelihat Abu Hurairah kayak gitu, terus ditendang-tendang sama sahabat. Ini jangan lihat lagi dari akal kita ya, bagi sahabat itu biasa nendang-nendang teman. Tapi nendangnya itu bukan ditendang serius, jadi digini-giniin, diusik pakai kaki. Ya abahir gitu-gituin. Nggak bangun, dikirain
tidur gitu, ya udah tinggalin sahabat sholat. Maksudnya diusir jangan tidur di mihrab gitu, tapi udah mungkin terlalu nyak, ya Abah Hir pakai kaki kayak gitu. Lewat lagi datang lagi, ya Abah Hir, nggak ada yang bisa membangunkan Abu Hurairah, dia meringkuk aja. Sampai akhirnya datanglah Rasulullah SAW, melihat Abu Hurairah meringkuk di situ, terus Rasulullah datang membelai-belai punggungnya, ya Abah Hir, kamu lapar, kata Rasulullah. Rasulullah yang paling paham, yang lain nggak paham. Ya Abah Hir, kamu lapar? Ya Rasulullah, nggak bisa bangun, saking laparnya nggak bisa bangun. Padahal di perutnya itu udah ada ikat batu loh, tapi nggak bisa dengan batu, harus juga ditekuk dengan cara bersujud saking laparnya. Nabi datang dia nggak sanggup bangun. Ya Abah Hir, kamu lapar? Ya Rasulullah, kata Rasulullah, ya sudah, ayo kita ke rumah saya, ada susu. Bagi mereka susu itu kan luar biasa ya, susu murni gitu, susu masih fresh. Akhirnya Abu Hurairah semangat bangun, walaupun tadi lapar, semangat bangun. Ayo ikut Rasulullah masuk ke rumah Aisyah. Di sana ada satu teko kecil ya, yang biasa dipakai di haji itu yang kecil tuh, yang kalau minum tuh cuma untuk gelas-gelas kecil, dan kayaknya kalau minum berdua nggak akan kenyang, sendiri juga belum tentu kenyang, apalagi berdua. Ini ada susu segini ya Abah Hir, gelasnya satu. Kata Rasulullah, panggillah ahli sufah. Apa itu ahli sufah? Orang miskin yang tinggal di samping Masjid Nabawi, mereka punya asrama khusus. Jadi Masjid Nabawi itu kayak lembaga, kayak alatir gitu ya. Di sampingnya itu ada rumah khusus untuk menampung orang-orang miskin. Dan yang ngasih makan kaum muslimin. Nah, panggil ahli sufah. Berapa jumlah mereka? Puluhan. Bahkan ratusan jumlah mereka. Panggil ahli sufah ya Abu Hurairah. Ya Rasul, ahli sufah. Cari ahli sufah. Dia panggil semuanya masuk ke rumah Rasulullah. Ya Abah Hir, tuangkan susu ini kepada mereka. Luar biasa ujiannya kepada Abu Hurairah. Bukan dia duluan yang minum, tuangkan untuk mereka. Apakah Nabi lagi ngerjain Abu Hurairah? Tidak. Justru Nabi ingin memberikan keberkahan untuk Abu Hurairah dengan cara seperti ini. Kita mendahulukan orang lain. Akhirnya Abu Hurairah tuangin satu-satu. Dia khawatir nih jangan-jangan nggak ada sisa terus. Tapi kok masih berat gitu. Setelah semuanya selesai pada udah kenyang, semuanya udah pada pulang. Akhirnya duduklah Abu Hurairah depan Rasulullah, ya Abah Hir, sekarang tinggal kita berdua. Tuangkan, dituangi, minumlah Abah Hir. Rasulullah yang nuangin, minum ya Abah Hir. Sampai udah terap. Ya, gelegaan. Udah sendawa, udah berkali-kali, ya Rasulullah udah gak kuat lagi ya Rasulullah. Ya Abah Hir, minum lagi. Ya Rasulullah, ampun ya Rasulullah. Udah kayak gitu. Nih, rezeki yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang yang kalau ada masalah datang ke masjid. Jadi masjid itu tempat menampung masalah. Tidak masalah karena Allah maha luas rahmatnya. Jangan berpikir Allah itu kayak manusia. Yang ada masalah aja datang ke masjid, enak aja. Jangan itu pola pikir manusia. Allah mah nggak kayak gitu. Kita aja yang kita mah gitu orangnya kan ya. Allah mah kayak gitu. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah sholat Isya. Siapa yang mau azan? Ya, silakan menjawab. Lu kalau yang mobil secara wajib Bismillahirrahmanirrahim. Ada pengumuman untuk mulai lagi ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sampai di poin salah satu di antara keutamaan datang ke masjid, atau salah satu alasan apa asiknya ke masjid itu adalah Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki orang yang datang ke masjid. Allah jamin rezekinya. Jadi keliru sekali jika ada orang yang bilang pas diajak ke masjid, ayo kita ke masjid. Saya mah yang penting bisa hidup aja dulu. Orang ini saya juga makan belum jelas dari mana. Justru kalau dia mau jelas makannya, datanglah ke masjid. Terus gimana caranya? Datang ke masjid, Allah akan tunjukkan caranya. Allah tidak mungkin, bukan tingkat keimanan kita ya, yang makanan itu datang sendirinya kepada kita, seperti Allah berikan kepada Bani Israel dan kepada Maryam. Dan itu juga di masjid kan ya, di mihrab, salah satu mihrab Masjidil Aqsa, ketika Maryam beribadah luar biasa di mihrab itu, tidak kenal laki-laki seorang pun kecuali Imran ayahnya, kemudian Zakaria pamannya, kemudian Aisyah anaknya. Jadi dia tidak kenal laki-laki kecuali sedikit sekali, saking terjaganya Maryam. Sehingga ketika Zakaria datang, dan Zakaria ini kafil itu yang menafkahi Maryam setiap hari, dia datang membawa makanan kepada Maryam, buah-buahan, roti dan seterusnya. Ngetuk pintu, pas
Zakaria masuk, Maryam sedang berzikir. Zakaria melihat di sebelah Maryam itu ada makanan yang masih segar sekali dan sangat luar biasa berkualitas gitu. Buahnya buah yang paling bagus, rotinya roti yang paling lembut. Ditanya oleh Zakaria, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Dari mana kamu dapat makanan ini? Huwa min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau orang yakin bahwa Allah lah yang memberi rezeki, maka kalau cara yang paling baik mendapatkan rezeki itu datanglah ke rumah Allah. Sebagaimana orang ngantri ke rumah orang kaya, karena dia yakin bahwa orang kaya itu lagi bagi-bagi uang 50.000, 100.000, itu orang ngantri. Karena dia yakin sekali dan terlihat. Kenapa kita tidak yakin kepada Allah Ar-Razzaq? Dan Allah menjaminkan rezeki kepada orang yang datang ke rumahnya. Seperti cerita Abu Hurairah dan ada hadisnya bahkan Nabi SAW bersabda, "Thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah in 'asha ruziqa wa kufiya wa in mata adkhalahu Allahul jannata." Ada 3 orang yang semua mereka ini dapat jaminan dari Allah. 3 orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka hidup ruziqa wa kufiya. Kalau mereka mati hidup, mereka akan diberikan rezeki yang cukup, dijamin. Kalau mereka hidup, dikasih rezeki wa kufiya dan dicukupkan. Wa in mata, kalau dia mati, adkhalahu Allahul jannah. Allah jamin dia akan masuk surga. Ini jaminan. Di dunia dijamin dapat rezeki yang cukup, di akhirat dijamin masuk surga. Terus apalagi yang dicarikan gitu ya? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Maksudnya kalau dibahasakan dengan bahasa hadis ini, hidup di dunia dia dapat segala yang dia butuhkan, tercukupi, di akhirat mati masuk surga. Ini jaminan dari Allah. Gimana caranya? Ada 3 golongannya. Yang pertama adalah man dakhala baitahu fasalama. Pasal 5. Orang yang masuk rumah dengan memberi salam. Ini dijamin oleh Allah. Makanya bukan hal sepele memberi salam ketika masuk rumah. Makanya Rasulullah mengatakan semua yang ada di bumi itu mal'un, terlaknat kecuali dengan nama Allah. Jadi segala sesuatu itu terkutuk kecuali dengan nama Allah. Allah telah mengutuk dunia ini dengan menamakannya ad-dunya, rendahan. Tetapi dengan nama Allah dia menjadi mulia. Makanya masuk ke dalam rumah harusnya adalah sesuatu yang tidak ada berkahnya, tidak ada kebaikannya. Tetapi karena dengan nama Allah, Assalamualaikum warahmatullahi, maka Allah berikan dia jaminan. Dicukupkan rezekinya dan dijaminkan surga baginya. Jadi siapa yang ingin rezekinya cukup, amalan yang paling sederhana, kalau masuk rumah, beri salam. Allah akan cukupkan rezekinya. Kemudian yang kedua siapa? Wa man kharaja ilal masjid fahuwa dhaminun Allah. Siapa yang keluar ke masjid, artinya dia datang ke masjid, dia juga dapat jaminan rezeki di dunia atau surga di akhirat. Dan yang ketiga, wa man kharaja fi sabilillah fahuwa dhaminun Allah. Yang keluar di jalan Allah. Kalau orang tabligh menyebutnya khuruj di jalan Allah. Dalam bahasa hadis ini adalah berdakwah ataupun berjihad. Siapa yang keluar berdakwah ataupun berjihad, fahuwa fi sabilillah, dia di jalan Allah, maka dia dhaminun 'ala Allah. Allah menjamin dia untuk dapat rezeki dan diberikan surga. Makanya kenapa teman-teman di tabligh itu nggak khawatir untuk keluar? Ada Allah yang memberikan rezeki. Hanya 1-2 kasus yang memang Allah uji. Mudah-mudahan ini tidak akan membuat kita salah paham terhadap gerakan jamaah tabligh ini. Ini diantara keutamaan ataupun istimewanya datang ke masjid, Allah menjamin rezeki. Hadis yang tadi ada dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Apalagi alasan asiknya ke masjid, ini yang luar biasa menurut saya. Allah Subhanahu wa taala menyambut hambanya yang datang ke masjid dengan yatabashbash. Apa itu yatabashbash? Kayak gini hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qol, dari Abu Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Bedakan ya, kalau Abu Hurairah mengatakan saya mendengar Rasulullah, berarti dengar langsung. Atau Rasulullah mengabarkan kepada saya, berarti Rasulullah sedang menceritakan. Tapi kalau dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, berarti Abu Hurairah nggak dengar langsung dari Rasulullah, dengarnya dari sahabat, cuma nggak perlu sebut lagi namanya, karena sesama sahabat ini udah udul, udah diyakini pasti sahih. Jadi nggak ada cerita antar sahabat disebut dulu dari Abu Hurairah kepada Ibnu Abbas, kepada Ibnu Mas'ud, itu nggak perlu. Satu aja cukup di antara sahabat.
Jadi kalau bahasa hadisnya dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, berarti Abu Hurairah dengarnya dari orang lain. Biar orang Syiah tidak salah paham. Orang Syiah nggak paham kaidah hadis, sehingga mereka bilang, gimana ceritanya Abu Hurairah mendengar hadis ini, sementara hadis ini munculnya sebelum Abu Hurairah masuk Islam. Karena dia nggak belajar ilmu hadis. Kalau dia belajar ilmu hadis, beda kalimat hadatsani, qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah, akhbarani Rasulullah, itu beda-beda tuh. Kalau Rasulullah berbicara, Rasulullah mengabarkan, aku mendengar Rasulullah berkata, itu beda-beda. Nah, salah satunya kalau Rasulullah berkata, berarti Abu Hurairah nggak dengar langsung dari Rasulullah, tapi dengarnya dari sahabat. Dan hadis ini termasuk tipe hadis yang Abu Hurairah dengarnya dari sahabat, bukan dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, ma tawtana rajulul masjida illa tabashbashallahu ilaih kama yatabashbashu ahlul ghaib bi ghaibihim idza qadima alaihim. Sahihut targhib wa tarhib. Tidaklah seorang laki-laki datang ke masjid dan merasa nyaman di dalamnya, kecuali Allah akan tabashbash kepada dia. Apa itu tabashbash? Akan berseri-seri menyambutnya. Senang banget gitu. Itu tabashbash, bukan tabassam. Tabassam itu senyum. Ini lebih dari senyum. Seperti apa? Seperti keluarga yang menyambut kedatangan anggota keluarganya yang lama tidak pulang. Pernah disambut ketika pulang jauh? Atau orang yang pulang haji, coba gimana disambutnya ya? Kan haji 25 hari atau 30 hari ini. 30 hari aja nggak ketemu, gimana disambut? Atau kalau misalnya kita pergi merantau yang bukan dari Bandung, setahun sekali pulang, itu gimana penyambutannya? Saya pernah ngerasain, karena saya di pesantren, pulangnya itu beberapa bulan sekali. Itu biasanya langsung ibu saya ngambil bebek di belakang karena punya kandang bebek, langsung nyembelih sendiri. Ibu saya nyembelih sendiri, terus bebek itu direbus, terus dicabutin bulu-bulunya, lalu dibakar, baru dipotong-potong, baru dimasak dengan kuah khusus, kuah Aceh. Itu luar biasa tuh penyambutannya. Dan yang paling saya suka, dimasaknya itu habis maghrib. Kenapa? Itu suasana bagi saya itu suasana yang paling momen yang paling berharga. Habis maghrib kita ngumpul habis sholat. Kalau dulu sih nggak ngomong masalah sholat jamaah ya, jadi sholat di rumah gitu ya, bareng-bareng. Udah gitu masak. Sampai Isya kita makan-makan. Itu penyambutan karena pulang dari pesantren. Begitu bahagianya keluarga ketika kita datang. Begitulah bahagianya Allah kepada hambanya yang datang ke masjid. Bahagia sekali. Hanya kita nggak ngelihat aja, tapi yakinlah. Sekarang kita datang nih, antum datang dari jauh-jauh datang ke sini, kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat hambaku yang ini, hambaku sini. Kalau seandainya kita tahu Allah itu ya tabashbash. Kalau seandainya bisa memeluk dalam makna kita kuat dengan pelukan Allah, Allah akan memeluk kita. Tapi kan kita nggak bisa. Bukan Allahnya nggak bisa, kitanya nggak mampu. Jangankan dipeluk Allah, melihat Allah aja kita nggak mampu kan? Siapa yang pernah nantang mau melihat Allah? Musa, lalu pingsan karena nggak kuat melihat Allah. Hanya Rasulullah yang bisa melihat Allah dengan dimensi yang berbeda. Tetapi yang lain nggak bisa. Itu pun istilah di antara ulama. Ada yang mengatakan wara'ul hijab, ada yang mengatakan langsung Allah wa'alam. Yang jelas, kalau seandainya kita mampu, Allah akan memeluk kita seperti seorang ibu memeluk anaknya yang datang dari jauh, seperti seorang istri memeluk suaminya yang datang dari jauh, dan itu luar biasa. Ya tabashbash namanya. Dan kita coba setiap kali datang ke masjid, belajar meyakini Allah ya tabashbash. Allah itu menyambut kita dengan penyambutan yang istimewa karena seperti orang yang kangen banget. Itu hadis tentang keistimewaan ke masjid. Ada hadis yang lain juga sangat luar biasa, khususnya sholat di masjid di waktu Isya dan di waktu subuh, yaitu sholat yang ada gelapnya. Apa kata Nabi? Dari Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, bushra al-masyaina fil zulmi ila al-masajid bin nur tam yaum al-qiyamah. Atau busyra, ada busyra. Berita gembira bagi orang yang masyain, orang yang berjalan. Masyi itu jalan kaki. Lebih utama berjalan kaki daripada naik onta. Jadi tadi yang pakai Lego naik kuda, mending jalan kaki. Nggak ada pada buka grup ya, belum. Jadi ada ilustrasi Arif buat Lego naik kuda, jalan kaki ya. Jadi yang paling utama itu jalan kaki. Saya juga kalau misalnya nggak benar-benar capek ke masjid itu jalan kaki aja, nggak usah naik kuda. Artinya kuda apa bahasa tablik? Motor. Kalau mobil onta. Ini bahasa jamaah tablik.
Siapa yang berjalan fi dhulmi ilal masajid, dalam kegelapan. Kegelapan itu artinya salat Isya dan salat subuh, terutama salat subuh ke masjid-masjid, Allah akan berikan dia an-nur at-tam, cahaya yang sempurna. Apa itu cahaya yang sempurna? Dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya bercahaya. Ngapain? Nah, ada satu adegan di akhirat. Kalau di padang mahsyar itu kan matahari terang benderang ya, jadi nggak butuh cahaya di situ. Di situ butuhnya justru naungan. Dapat juga kan? Orang yang hatinya terikat dengan masjid dapat naungan Allah. Di padang mahsyar dia dapat naungan. Terus kapan butuh cahaya? Ketika dia melintasi antara padang mahsyar ke surga. Di tengah-tengahnya ada apa? Jahannam. Dan di atas Jahannam itu terbentang sirat. Dan tahukah Jahannam tempat yang paling gelap? Kata Nabi, Jahannam itu awalnya warnanya putih. Warnanya merah pertama. Kemudian warnanya menjadi putih. Kemudian yang terakhir saya lupa nih hadisnya, tapi kurang lebih seperti itu. Pertama merah, kemudian menjadi putih, kemudian menjadi hitam, gelap sekali. Jadi puncak panasnya itu gelap. Jahannam itu gelap sekali. Tidak ada cahaya. Berapa panjangnya? Panjangnya sirat dari bumi ke surga. Sepanjang itu, jauh sekali. Jadi kalau bukan karena rahmat Allah, nggak akan sampai itu. Itu perjalanan yang sangat panjang, yang sangat mendebarkan, karena emang di bawah sirat itu Jahannam langsung ada lubang-lubang neraka Jahannam dan ada kail-kail yang selalu siap untuk menarik kaki orang yang berjalan lambat di atas sirat, dan itu gelap sekali. Sirat yang begitu kecilnya berjalan dalam kegelapan sekian ribu tahun, bagaimana mungkin akan selamat kalau nggak punya cahaya? Makanya di surat Al-Hadid itu Allah ceritakan bagaimana orang-orang munafik itu kehilangan cahaya nanti di atas sirat. Lalu mereka cari teman-temannya orang beriman. Jadi dari kejauhan tuh kelihatan ada bintang, itu orang beriman, seperti bintang gemintang. Dia kejar orang yang beriman, apa kata mereka? Unzuruna naqtabis min nurikum. Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Orang munafik yang malas ke masjid. Berkatalah orang munafik laki-laki dan perempuan, lilladzina amanu, kepada orang yang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu kami, kami nggak bisa jalan, supaya kami dapat cahaya dari kalian. Jadi mereka nebeng cahaya kepada orang yang beriman. Orang beriman lewat. Kenapa? Karena ketika orang beriman berhenti, malaikat berkata kepada orang munafik, pergi kamu, diusir sama malaikat. Qila di situ dikatakan kepada mereka, siapa yang mengatakan? Bukan orang yang beriman. Yang mengatakan itu malaikat yang kasar lagi, bengis. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Dikatakan pergi kalian, cari cahaya di tempat yang lain, diusir sama malaikat sehingga dia lari ketakutan. Orang yang beriman melanjutkan cahaya perjalanannya di atas sirat. Lalu orang munafik berhenti aja, nggak berani jalan. Sekali dia jalan dengan kegelapan yang luar biasa, bahkan jarinya aja nggak kelihatan, saking gelapnya, dia akan jatuh ke neraka Jahannam daripada dia spekulasi. Mending dia nunggu aja, datang lagi bintang dari kejauhan, orang yang beriman. Di stop lagi sama dia, kayak kita di tengah padang pasir, ketinggalan sendiri, nggak ada cahaya, terus lewat mobil, di stopin sama dia. Ungguruna, tunggu kami, biar kami dapat cahaya jalan bareng-bareng kalian. Dimarahin lagi sama malaikat terus sampai akhirnya mereka masuk neraka. Makanya butuh cahaya itu nanti di adegan padang mahsyar, sehingga orang yang beriman berjalan di depannya itu kelihatan sirat dengan jelas. Hanya cepat dan lambatnya langkah mereka tergantung amal mereka yang lain. Ada yang cepatnya seperti kilat, ada yang seperti angin yang kencang, ada yang seperti orang yang naik kuda, ada yang seperti orang yang berlari, ada yang seperti orang yang berjalan, ada yang seperti yang merangkak, tergantung tingkat amal. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka itu bertingkat-tingkat kaum mukminin itu. Tapi semuanya dikasih cahaya nur tam, cahaya yang sempurna dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Dia jalan dan melihat jalannya dengan jelas. Ketika jalan itu ada bahaya, dia berhenti. Ada kail-kail yang mengaitkan kaki yang ada di atasnya, dia berhenti, dia lanjutkan lagi, dia berhenti. Dan itu panjang sekali perjalanannya. Para anbiya di mana? Para anbiya sudah tidak bisa memberi syafaat di situ. Mereka ada di ujung sirat sambil mengatakan apa? Salim, Allahumma salim, salim, Allahumma salim, salim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Nabi menangis di ujung sirat menunggu umatnya. Beliau udah di sana nggak masuk surga dulu. Membukakan pintu surga, kaum muslimin masuk. Pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, tapi Nabi masuk tak? Tidak. Nabi balik lagi.
hanya untuk membuka pintu surga. Kenapa? Pintu surga tidak dibuka kecuali oleh Rasulullah SAW. Malaikat penjaga surga bukan cuma satu, walaupun namanya Ridwan, tapi ada banyak malaikat penjaga surga. Di setiap pintu itu dijaga oleh malaikat. Datanglah Rasulullah meminta, bukakan surga. Kamu siapa? Ana Muhammad Rasulullah. Oh, kami tidak diizinkan membuka surga kecuali dengan namamu. Akhirnya dibukakan surga. Setelah dibukakan, masuklah orang-orang saleh, terutama Abu Bakar. Setelah itu Rasulullah akan balik lagi ke belakang, menunggu kita di ujung sirat dan mengatakan Allahumma sallim sallim sampai akhir umat Islam. Kalau masih ada satu yang belum lewat sirat, Nabi nggak akan masuk. Nabi akan menunggu kita, walaupun Nabi itu dijamin surga dan berhak paling awal masuk surga, tapi itulah Rasulullah SAW. Makanya Fatimah pernah nanya, ya Rasulullah, nanti kalau saya di akhirat pengen bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Kata Fatimah, anaknya beliau sendiri, di mana saya mencarimu? Kata Nabi, tunggu saya di sebuah haud. Haud itu ada di depan halaman surga, di depan pintu surga, sebuah telaga. Tunggu saya di situ, wahai Fatimah. Nabi juga sibuk dengan umatnya, sibuk meminta ini diberikan syafaat oleh Allah, yang ini ditolong, dan seterusnya. Artinya, sholat subuh berjamaah adalah cahaya yang sempurna untuk kita nanti melewati sirat. Orang yang nggak pernah sholat subuh berjamaah dalam 40 hari, maka dia akan berdiri dan menunggu datangnya bintang-bintang orang yang beriman. Dia stop, tapi dimarahi oleh malaikat, dia ketakutan. Yang pernah umrah tahu bagaimana rasanya dimarahi sama askar? Saya karena sering umrah, sering dimarahi sama askar. Saya bawa jamaah saya, haji, gitu-gituin sama askar. Akhirnya mundur lagi, datang lagi pengen cium Hajar Aswad, diusir-usir lagi. Datang lagi sama istri saya pengen sholat, kan di Masjidil Haram itu pengen datanya sholat yang romantis ya. Gimana sholat romantis? Sholat bareng istri. Nah makanya sebelum kita umroh backpacker, nikah lah. Mudah-mudahan nanti saya akan tunjukkan spot sholat yang boleh sama istri, yang lain nggak boleh. Ada satu spot yang kecil sekali, di situ boleh sholat berdampingan dengan istri kita. Dan saya pernah sholat kayak gitu, di sebelah saya istri saya. Allahu Akbar, ada istri sebelah kan enak banget tuh. Biasanya kan sholat istri saya nih, gimana nih, keluarnya gimana atau apa ini. Di sebelah kita ada istri, ada di Masjidil Haram. Tapi di tempat lain akan diusir-usir. Ya, haji. Di situ ditanya, zauj itu. Suami, biasanya suaminya. Ya udah, biarin di situ, nggak akan diusir. Artinya bahwa ngerasain gimana rasanya diusir, gimana rasanya dibentak, gimana rasanya ditarik di keluar antrian, kan itu sering terjadi, apalagi kalau kita ke Arab biasa kayak gitu kan. Bagaimana kalau yang membentak dan yang mengusir itu malaikat syadidun ghiladun, malaikat yang keras lagi kasar, nggak ada cerita kasihan. Kalau dia tahu ini manusia yang nggak punya cahaya, ini berarti orang munafik. Karena orang kafir udah selesai, udah nggak ngelewatin sirat, mereka langsung masuk neraka. Ini orang munafik nih, yang ngelewatin sirat, malaikat marah sekali kepada orang munafik. Lebih daripada marahnya Umar kepada orang munafik. Makanya mudah-mudahan cahaya diberikan kepada kita, karena kita sholat ke masjid di waktu Isya, dan terutama di waktu subuh. Itulah ikhwas kalian, keutamaan datang ke masjid. Ini bukan hal yang sepele. Tidak ada tempat yang lebih berkah dan lebih istimewa daripada masjid di muka bumi. Jadi wajar kata Nabi, sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid. Sekarang kita tahu, dan itu bukan semuanya yang udah kita bahas, baru sebagian kecil. Masih banyak sekali hadis-hadis tentang keutamaan datang ke masjid, yang mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan membahasnya lagi, insya Allah, sehingga kita terus semangat. Nanti iman kita yang kurang sedikit kita bahas lagi, mudah-mudahan naik lagi. Jadi teruslah kita bergabung bareng-bareng di Masjid Al-Latif dan masjid-masjid yang lain. Hadirlah dalam majelis-majelis taklim. Tidak ada perbuatan yang nggak ada jeleknya kecuali duduk dalam majelis ilmu. Itu nggak ada jeleknya sama sekali, tidak ada ruginya sama sekali. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan berdoa. Selalu ya, minimal setiap minggu sekali kita doa bareng-bareng untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, terutama Mesir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar ataupun solusi kepada rakyat Mesir dan kepada para ulama-ulama yang dipenjara dan divonis mati oleh pemerintah Mesir yang zalim. Semoga Allah menguatkan kesabaran mereka dan memberikan mereka husnul khatimah dan memberikan mereka kemenangan atas musuh-musuh mereka, dan mudah-mudahan Indonesia tidak seperti Mesir. Dan kepada saudara kita di Yaman, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka kekuatan untuk menghadapi orang-orang yang zalim dari kelompok Husi atau Syiah Rafidah. Begitu juga di Irak,
terhadap Syiah Rafidhah dan juga ISIS. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang yang zalim atau memberi mereka hidayah dan memberikan kemenangan ataupun syahadat kepada orang-orang yang beriman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فإن لم تغفر لنا فمن يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم يا غفار يا غفار يا غفار اغفر لنا يا غفار يا عفو فاعف عنا يا الله يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا توبة نصوحا يا تواب ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأمنا ولأبينا ولوالدينا ولإخواننا ولأخواتنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا الله اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما يا الله اغفر لأمهاتنا يا الله فإن كانت مسيئة فطهرها وإن كانت مصلحة فتقبل منها يا الله ارحمها ارحم أمهاتنا ارحم آباءنا ارحم والدينا ارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من غضبك يا الله ونعوذ بك من غضبك يا عزيز يا جبار يا الله لا تدعنا واحدا في هذه الحياة الدنيا يا الله يا الله إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب
يا الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا يا الله. أتمم لنا نورنا عند صراطك يا الله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا. اللهم إنا ضعفاء يا الله فقونا يا قوي، إنا فقراء يا الله فأغننا يا غني يا الله. قصدناك يا الله، قصدناك يا ربنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في مصر. اللهم انصر المسلمين في العراق. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في ميانمار. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في ميانمار. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في اليمن. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل بلد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم تقبل منا يا الله. اللهم تقبل منا أعمالنا يا الله، وتقبل منا صلواتنا يا الله، وتقبل منا ركوعنا يا الله، وتقبل منا سجودنا يا الله، وتقبل منا أعمالنا يا الله، وتقبل منا صدقاتنا يا الله، وتقبل منا صيامنا يا الله، وتقبل منا قيامنا يا الله، وتقبل منا تلاواتنا يا الله، حرفا حرفا يا الله يا كريم. تقبل منا يا مجيب السائلين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, jadikanlah kami suami-suami yang imam yang baik bagi istri dan anak-anak kami.
ampunkanlah kami belum menjadi imam yang baik untuk mereka ya Allah. واجعلنا للمتقين إماما ولا تجعلنا فتنة للذين آمنوا ولا تجعلنا فتنة للذين آمنوا ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله